Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Genteng, Bapak Budianto MPD. Yang saya hormati Ibu Enda Puspitasari dan Ibu Fitriyatul Munawaroh selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Genteng. Untuk susunan acara yang pertama yaitu mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, sambutan oleh Kepala Sekolah Pak Budianto, dipersilakan. Disampaikan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang karena sudah mau pukul jam 11. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati calon guru penggerak Bu Fitri dan Bu Enda, teman-teman guru SDN 2 Genteng yang kami hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat dalam rangka diseminasi berkenaan dengan kegiatan laporan Bu Ida dan Bu Fitri yang insya Allah nantinya akan mengangkat budaya positif. Apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua, harapan kami nanti benar-benar bisa dilakukan di sekolah kita, di SDN 2 Genteng. Karena ini larinya pada posisi budaya positif. Ya nanti didengarkan, lantas kalau memang ada masukan monggo diskusi. Kalau toh memang ini perlu kita tidak lanjuti karena memang keberadaan kita harus melakukan tindakan yang positif dengan judul yang tadi, sehingga kami berharap SDN 2 Genteng ke depan nanti akan benar-benar menjadi SD yang positif dari semua hal yang sekarang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi sempurna, menjadi lebih bagus. Ini semua bergantung dari jenengan semua, bukan bergantung dari orang luar, tapi dari jenengan. Jadi ini yang sering kami lakukan, sering kami katakan langkah-langkah ke depannya bagaimana agar dengan semua nanti bisa mendukung kegiatan. Karena guru penggerak yang kemarin ini mengangkat sebuah visi, perubahan sebuah visi, ini luar biasa, visi-visi dan tujuan sekolah. Kalau andaikan itu bisa diterapkan di sekolah, ini sangat luar biasa. Sehingga sekarang ini budaya positif, yang budaya positif nanti lainnya juga pada posisi hal yang terbaik di sekolah. Saya kira ini sebagai pengantar, moga-moga nanti berdua Bu Fitri sama Bu Ida benar-benar bisa menyampaikan secara istilahnya spesifikasi, tidak terlalu panjang, tapi mengena pada posisi tujuan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari narasumber. Selamat pagi, belajar siang, Bapak Ibu semuanya. Supaya kita semangat lagi, saya awali dulu dengan pantun ya. Makan nasi pakai sambal belacan, tidak lupa pakai santan daun kangkung. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Supaya semangat kita kasih ice breaking dulu. Ya Bu Eda ya. Ya Pak, mohon saya Pak Budi, kita kasih ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya ini mungkin sudah ada yang tahu atau belum. Ice breaking ini juga bermanfaat untuk budaya positif, bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Contohnya seperti ini. Jika saya bilang, halo, tepuk pagi, satu tepuk, ya, tepuk pagi,
Tepuk siang 2 kali, oke. Tepuk sore 3 kali, oke. Tepuk malam, nah, jangan sampai tepuk, karena malam waktunya istirahat. Coba nggih, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi. Berarti kalau merasa ada yang salah, konsentrasinya sudah terpecah. Itu adalah salah satu ice breaking yang bisa kita gunakan di kelas. Ketika anak-anak mulai umek ya, apalagi di kelas rendah, anak-anak itu bisa konsentrasi sekitar 5-10 menit saja. Setelah itu mencari perhatian kepada bapak ibu gurunya, ya, seperti itu. Untuk materi 1-3 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Enda. Untuk selanjutnya adalah materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi yang keempat ini sangat berhubungan dengan materi 1-3 yang dipaparkan oleh Bu Enda tadi. Lanjut Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Sebelum kita lanjutkan ke sini, ada sebuah kasus di kelas saya, Ibu. Ya, satu kasus, si A ini setiap harinya mengambil makanan temennya, bekalnya tanpa izin. Si B yang merasa diambil makanannya lapor ke saya, Bu, si A sudah mengambil makanan saya. Oh, terus gimana dek? Sudah 2 hari berturut-turut Bu, makanan saya diambil dimakan tanpa izin. Seperti itu. Setelah itu, oh ya, nanti Bu Fitri panggil. Setelah istirahat, saya panggil. Kira-kira Bu, kasus ini dia berbuat kasus, si A berbuat kasus itu pasti ada tujuannya, ya. Seperti yang dipaparkan sama Bu Indah tadi, setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Murid-murid kita yang ada di kelas berperilaku seperti apapun itu mereka punya tujuan. Tujuan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya apa? Pertama yaitu bertahan hidup. Saya tanya si A, kenapa kok mengambil makanan temannya? Dia menjawab, soalnya saya lapar Bu. Jawaban si A ini adalah menunjukkan kebutuhan dasar manusia tentang untuk bertahan hidup. Karena dia lapar, makanya dia manggil makanan temannya. Seperti itu. Yang kedua, saya lanjutkan, loh kok lapar? Apa tidak dibawakan bekal? Tidak Bu, saya tidak dibawakan bekal. Ibu saya sibuk berangkat pagi kerjanya. Jawaban kedua dari si A ini menunjukkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh kasih sayang dari ibunya. Makanya jangan heran kalau kita sebagai guru di kelas bukan cuma mentransfer ilmu saja, bukan cuma mendampingi mereka, tapi juga sebagai teman curhat. Karena anak-anak kita zaman sekarang sukanya curhat. Rasa kasih sayang inilah yang dia butuhkan. Saya lanjutkan pertanyaannya. Oke, berarti ibunya tidak membawakan bekal. Lalu kamu ngambil milik temennya. Perasaanmu gimana? Senang Bu. Kacaku wedi aku. Seperti itu. Senang saya Bu. Habis saya jadi juara. Loh, dia merasa senang. Berarti dia membutuhkan kebutuhannya, dia membutuhkan kesenangan. Tidak heran apakah tidak ada di kelas ibu siswa yang selalu caper, cari perhatian, selalu buat tingkah pola yang baik lucu maupun buat gurunya sedikit jengkel. Seperti itu. Itulah anak-anak. Itu kita harus tahu dulu, oh, anak ini kenapa ya kok berbuat seperti ini, kebutuhan apa yang dia butuhkan. Dia berperilaku seperti
kebebasannya, dia merasa bebas. Iya Bu, kalau di rumah dimarahin kok, kalau di sekolah bebas aku mau berbuat apapun. Ada seperti itu nggih? Ada yang di rumah kutuk, di sekolah kesir, ya, seperti itu. Ada yang kalimat terakhir yaitu penguasaan. Penguasaan, dia merasa berkuasa di kelas, merasa yang paling unggul, paling hebat. Aku ini loh. Nah, tadi ini juga berhubungan dengan pujian penghargaan dari yang disampaikan materi-pemateri pertama tadi, bahwa penghargaan, hukuman itu juga bisa membuat iri teman yang lainnya. Okay. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi ketika kita sering menggunakan penghargaan, tanpa sadar kita tidak tahu perasaan teman kelas lainnya. Si A yang mendapat pujian merasa bangga, akhirnya berbuat tingkah yang memunculkan penguasaannya, merasa berkuasa di kelasnya. Jadi inilah salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk budaya positif ini Bapak Ibu, saya pribadi di kelas harus tahu karakter murid-murid kita, kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Ada yang pendiam, ditanya itu cuma umi-umi. Dia kira-kira kebutuhannya apa ya? Apakah dia memang kurang kasih sayang, atau dia kebebasannya memang introvert, menutup diri? Kita harus tahu kebutuhan murid-murid kita. Lanjut Ibu. Materi yang kelima, 5 posisi kontrol. Oke, apa ya posisi kontrol ini? Lanjut Bu. 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tapi di sini ada kriteria identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses juga. Pertama, identitas gagal. Coba kita merefleksi diri dulu sebelum kita memberi contoh kepada murid kita contoh diri kita sendiri dulu. Ketika nuwun sewu Bapak Budi, ada sebuah kasus guys, umpama saya kasih percontohan, ada sebuah diklat atau seminar yang diadakan. Lalu Bapak Budi selaku kepala sekolah mengimbau, ayo Bapak Ibu dimohon untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan seminar diklat ini. Panjenengan mengikuti, tapi di hati panjenengan yang tahu alasannya adalah panjenengan sendiri. Apakah satu, menghindari hukuman, nanti lah gak ikut, aku diseneni karo Pak Budi. Apakah seperti itu? Atau yang kedua, kalau nanti aku ikut, aku aman, bisa dilem karo Pak Budi. Atau yang ketiga, ya materi diklat ini kita butuh. Iya, materi diklat ini atau seminar workshop ini belum saya tahu, saya harus ikut. Kira-kira panjenengan masuk ke bagian yang mana? Silahkan jawab sendiri di hati pribadi panjenengan masing-masing. Apakah menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau penghargaan, atau menghargai diri panjenengan sendiri? Oke, berangkat dari sini. Ini budaya positif buat diri kita sebelum kita menularkan kepada murid-murid kita. Setelah itu, dari menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri, ini kita bagi lagi menjadi penghukum. Posisi kontrol yang pertama, penghukum. Guru berbuat ciri-cirinya seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Gurunya berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, tak jejer kan. Ibu pernah melakukan seperti itu? Pernah. Saya pribadi juga pernah. Hasilnya apa? Murid kita diem, manut gitu. Tergantung pribadinya. Ada yang
justru memberontak. Ada yang bicaranya mereka biarin aja, nanti juga selesai marah-marahnya, gitu kan? Oke. Mengulangi kesalahannya lagi. Ini termasuk menghindari hukuman, kontrol dari luar. Takutnya cuma dari luar. Oh, itu Bu Fitri masuk tanpa kesadaran dalam dirinya sendiri. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, seumpama si A, kamu nggak mengerjakan PR lagi, kamu kok tidak kasihan sendok sama Bu Guru? Dia kan anaknya jadinya merasanya bersalah ya. Ya Allah, ya Bu Fitri jadi sedih gitu. Kamu kok nggak kasihan sih sama orang tuamu? Itu salah satu bentuk membuat orang merasa bersalah. Ini salah satu identitas gagal, Bapak Ibu. Hasilnya apa? Menyembunyikan, berbohong. Kebanyakan anak-anaknya jadi berbohong kalau kita seperti itu. Paling muridnya cuma berkata, maafkan saya ya Bu, tapi maafnya tidak secara ikhlas. Besoknya melakukan lagi seperti itu. Yang kedua, teman. Biasanya posisi kontrol teman ini dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru di kelas rendah 1, 2, 3 karena siswanya masih kecil-kecil ya. Jadi memposisikan, mengontrol dirinya sebagai teman. Contohnya membuat alasan untuk muridnya, ayo si A kerjakan PR-nya, tugasnya dikerjakan demi ibu, gitu ya, ada kata itu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu? Memposisikan teman. Biasanya gestur tubuh gurunya juga dalam bentuk ada senyuman. Si A, kenapa kok nggak ngerjakan PR? Kenapa Dok? Itu adalah gestur tubuh seorang guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Dampaknya pada murid, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kalau nggak garap PR, Bu, saya nggak garap PR, maaf ya Bu. Kayak tidak merasa bersalah, tidak merasa punya tanggung jawab. Itu ya posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Contohnya seperti ini. Kenapa kok terlambat Le? Iya Bu, karena bangunnya kesiangan. Oke, kamu sudah tahu konsekuensinya? Ya kan? Kamu sudah tahu konsekuensinya? Kita mantau. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi murid itu di pikirannya cuma ada peraturan, dan peraturan. Apa dampak pada muridnya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, yaitu masuk kepada kepingin mengharapkan imbalan. Oh iya, saya tak datang terlambat biar nanti Bu Marta buat saya contoh yang baik di kelas. Seperti itu. Pernah kita buat, ayo siapa yang mau membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan di kelas, menjaga kelas dengan baik, akan dapat reward dari Bu Guru. Biasanya anak-anak kan, itu kan bentuk penghargaan. Anak-anaknya merasa gimana? Yuk, ayo kan, diresiin. Karena untuk mendapat reward. Yang terakhir, manajer. Ini adalah bentuk identitas berhasil. Kalau seorang guru, termasuk saya, bisa memposisikan, mengontrol dirinya sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Contohnya seperti anak tadi yang mengambil makanan temannya, saya harus tanya dulu alasannya kenapa. Kalau dia sudah menjawab, kamu tahu tidak itu perbuatan baik apa tidak? Kalau dia menjawab, iya Bu, itu tidak baik. Kalau tidak baik, kenapa kamu lakukan? Alasannya apa? Kalau sudah menanyakan alasannya, oh ya alasannya ini. Kalau begitu, tanggung jawabnya bagaimana? Jadi kita runtutkan, tidak ujuk-ujuk, oh nyolongan ke temennya ini, ayo dukung. Kita harus tahu dulu alasan mereka berbuat seperti itu kenapa. Itu posisi manajer. Lanjut Bu. Oke, coba kita buat kuis. Pertama
Dijawab sama-sama nih Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Kalau guru mengucapkan saya kecewa sekali sama kamu, dengan kamu, saya kecewa dengan kamu, Dok. Itu termasuk posisi kontrol apa tadi? Penghukum, apa membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah kok, ora ada sing bener iki. Itu kira-kira posisi kontrol apa yang kita apa coba? Penghukum, merasa bersalah. Apa lagi? Slide atasnya Bu, biar teman, pemantau apa manajer? Pemantau apa manajer? Coba kira-kira kalau jenengan buat salah, terus saya ginikan. Sintai enggak, rata-rata bener nih, salah kok. Makanya PR dikerjain. Apa ini kira-kira? Oke, kita buka nanti penghukum dan pemantau, kita lihat nanti. Next, pertanyaan ketiga. Ayo lakukan demi ibu, please. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu itu selalu yang terakhir. Kita lihat jawabannya. Next, ya silahkan. Yang pertama tadi membuat orang merasa bersalah, benar ya? Saya kecewa banget sama kamu, Dok. Kamu itu tidak pernah ya. Itu penghukum. Lakukan demi ibu ya. Itu teman. Pemantau stiker bintang tadi, betul. Manajer, kamu bagaimana? Kamu bisa menyelesaikan ini. Dikembalikan kepada anaknya. Anaknya lebih mandiri. Yang ketiga, kamu selalu yang terakhir. Itu adalah penghukum. Kira-kira dari keenam kuis ini tadi ada yang menjawab benar semua? Kalau jawaban Bapak Ibu benar semua, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Oke, kalau panjenengan sudah ahli di bidang manajer, berarti ahli di bidang yang lainnya. Seperti itu. Lanjut Bu. Oke. Ini sebelum kita memasuki di materi ke-6, ada sebuah film supaya bisa Bapak Ibu kita saksikan bersama untuk mengetahui lebih jelasnya apa sih 5 posisi kontrol tersebut. Silakan Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapannya. Oke. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Kita bisa merefleksikan diri kita Posisi teman. yang sering kita lakukan di kelas. Posisi pemantau. Apa ya? Dan 5. Posisi Kita menerapkan posisi kontrol kita di kelas seperti apa ya? Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung Restitusi. Tadi restitusi sudah disampaikan oleh Bu Enda. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini beda dengan hukuman dan konsekuensi. Untuk restitusi ini jika kita terapkan di kelas, kita terapkan kepada anak-anak, maka mereka akan memunculkan kesadaran dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, setelah itu validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini, biasanya diucapkan oleh guru seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dari menstabilkan identitas ini diharapkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif lagi. Ketika kita menemukan anak yang berbuat salah, ketika kita panggil, dia kan pasti sudah takut. Ya, saya sudah salah. Untuk menciptakan rasa positifnya dia lagi, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat, salah satunya berbuat salah itu yang hal yang manusiawi. Bu guru juga pernah berbuat salah seperti itu. Berarti menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia bisa mengakui, oh saya ini benar berbuat salah. Jadi mengakui berbuat salah itu bukan hal yang lemah, bukan. Itu akan tumbuh dalam dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini gunanya untuk apa? Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah membuat disiplin. Apakah itu power, freedom, love, and belonging. Jadi validasi kebutuhan ini sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tanyakan, setelah dia tahu dia salah, kita tanyakan kenapa, alasannya kenapa dia berbuat salah. Jadi untuk kita validasi dulu, setelah itu validasi kebutuhan. Apa yang bisa kita ucapkan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Saya yakin sebenarnya ibu-ibu di kelas, ketika ada kasus di kelas masing-masing, Bapak Ibu sudah menerapkan restitusi ini. Tapi kita belum tahu paham apa itu restitusi, baru tahu hari ini. Sebenarnya tahapan-tahapan ini sudah Bapak Ibu lakukan. Oh iya. Jadi panjenengan kita bisa introspeksi, bisa merefleksikan diri sendiri. Oh, saya sudah melakukan validasi kebutuhan ini pada murid saya kalau berbuat salah.
sebelum pembelajaran di semester awal itu kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Oke. Kalau kesepakatan kelas, contohnya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Berarti keyakinan apa yang kita terapkan? Yaitu menjaga kebersihan. Berjalan di koridor, apa keyakinannya? Berarti menjaga keselamatan. Jadi kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu berbeda. Ada Bu? Ada intervensi 30 detik setelah kita melakukan tahap bertahap, dimulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga dari segitiga restitusi tersebut. Terakhir, kita memberi kekuatan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Seperti itu. Jadi menumbuhkan, intinya menumbuhkan kesadaran dalam diri murid, menumbuhkan instruksinya, bukan dukungan dari tua. Kalau murid sudah punya inisiatif dalam dirinya, tumbuh dalam kesadaran dirinya, maka ada atau tidak gurunya, mereka akan tetap berbuat baik. Seperti itu. Atau sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi Bapak Ibu bisa refleksi, pernah melakukan yang mana dari segitiga restitusi ini? Oh, begitu, saya sudah melakukan ketiga-tiganya di kelas. Berarti panjenengan sudah menempatkan diri panjenengan sebagai posisi kontrol manager. Karena posisi restitusi ini adalah posisi kontrol manager. Tapi dengan catatan kita harus sesuaikan dengan masalah yang ada. Oke. Ketika posisi manajer, kita bisa kembali ke posisi teman, kontrol teman. Kita lihat masalahnya. Seperti itu. Oke, demikianlah tadi Bapak Ibu. Untuk terakhir penutup, coba Bu buka sebentar. Di file tadi ada ya demonstrasi kontraktual sedikit. Ini adalah posisi restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kasusnya dulu sebentar. Siswa yang sering tidak membawa peralatan tulis, ini terjadi ke pinjam merebut temannya. Stop. Itu salah satu bentuk contoh restitusi yang saya terapkan di kelas. Semoga pemaparan dari Ibu Endah, pemateri 1 dan saya pribadi bisa membawa kemanfaatan buat kita, bisa menciptakan budaya yang positif buat anak didik kita, karena selayaknya guru adalah model keteladanan untuk murid-muridnya. Seperti itu. Jadi mari saya pribadi berdiri di sini sama Bu Endah bukan maksud untuk lebih pintar, tapi kita berbagi, karena di sini kami tekankan bahwa guru penggerak itu bukan cuma menggerakkan, tapi mau belajar dari panjenengan. Jadi bukan yang berdiri dua ini di depan sok tahu semuanya, tidak. Tapi justru karena kami merasa tidak tahu apa-apa, jadi kami mengikuti program ini. Jadi saya harapkan ke depannya Bapak Ibu bisa mengikuti program guru penggerak ini dengan tujuan atas kesadaran diri sendiri dan menghargai diri sendiri seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Diucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu saran dan pendapat oleh Bapak Ibu rekan guru, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Paparannya sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Nah, karena itu branding Turi. Brandingnya adalah branding Turi. Dan branding Turi itu sebagian sudah dilakukan oleh siapa? Mungkin oleh guru dan yang penting Bapak. Nah dari itu ambillah sisi mana yang kira-kira bisa dilakukan, baik itu di kegiatan belajar mengajar dengan sebagai seorang guru. Apakah dengan sebagai seorang yang memang harus menjadi proses kegiatan guidance and counseling? Karena ini semua lari pada posisi itu. Nah inilah, maka dari itu belajar itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Sesuatu yang kita yakini bersama, semua anak kelas 1B yakini bersama. Keyakinan kelas ini adalah merupakan wujud bentuk impian dari kalian. Contohnya, Bu, saya kepingin kita itu punya tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab merupakan salah satu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini juga merupakan
baik, jujur, bertanggung jawab, apa disiplin. Tidak boleh berantem, menjaga keamanan. Nanti keyakinan kelas yang kalian yakini ini silahkan kalian tulis di kertas ya, di kertas klipnya. Bu Fitri nanti bagikan kertas klip seperti ini, klip note catatan. Kalian bisa memilih warna yang kalian sukai. Bu Fitri sudah siapkan merah, kuning, hijau, biru, orange dan sebagainya. Silakan ditulis keyakinan kelas yang kalian yakini. Setelah itu nanti ditempel di sini. Ditempel di papan. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih.